Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Diary Anak Sang Indigo. Cerita ini ditulis oleh Linda. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Diary Anak Sang Indigo. Namaku Maria Ana Wijaya. Aku biasa dipanggil Ana. Aku merupakan anak nomor 2 dari 2 bersaudara. Aku merupakan anak gadis yang bandel dari satu orang tua yang cantik dan hebat yang biasa kupanggil ibu. Ibuku sudah merawatku seorang diri lebih dari 7 tahun. Ibuku adalah wanita karir yang sangat sibuk, sangat bahagia dan bersyukur jika ibuku ada di rumah di hari Minggu. Sejak kecil aku bisa melihat mereka yang tak kasat mata. Saat aku masih duduk di bangku taman kanak-kanak, aku sering bercerita pada ibuku tentang teman-temanku yang bisa menembus tembok. Tak jarang juga aku menggambarkan temanku di hadapan ibu dengan gambaran yang sungguh tidak baik dan tidak layak digambarkan secara visual. Namun ibu menganggapku hanya terlalu berimajinasi. Aku sendiri pun tidak percaya bahwa aku melihat makhluk yang secara nyata tidak baik dilihat. Hingga ada waktunya aku berkunjung di rumah pamanku yang dulu adalah rumah mantan tentara Belanda yang sudah meninggal. Saat itu keluargaku tengah membersihkan rumah itu untuk ditinggali. Namun waktu itu aku ingin sekali berlari menuju ke dapur, di mana letak dapur itu sangat jauh dari keberadaan keluargaku berkumpul. Aku harus melewati lorong dan 2 pasang pintu yang lebar untuk masuk ke dapur. Saat itu juga aku melihat sosok wanita cantik berpakaian warna merah dan rok juga merah. Memiliki rambut bergelombang, hidungnya yang sangat mancung. Dia melambaikan tangan untuk memanggilku agar mendekatinya. Hingga saat ini pun aku masih sangat ingat di kepalaku. Aku duduk di lantai dan wanita itu seperti mengajakku ngobrol. Namun aku tidak ingat dan tidak jelas apa yang dia bicarakan. Kejadian itu aku ceritakan pada ibu dan ayahku. Namun ibuku menganggap bahwa aku memiliki gangguan psikologis. Tapi ayahku satu-satunya manusia yang mendengarkan ceritaku dan percaya apa yang aku ceritakan. Di usia itu aku sering melihat seseorang yang tidak nampak jelas namun memiliki fisik seperti manusia normal. Walaupun terkadang aku juga menemukan mereka yang memiliki bentuk yang tidak baik jika digambarkan. Hingga akhirnya aku dibawa ke dokter beberapa kali oleh ibu dan kakek. Namun tak jarang juga bahwa teman-teman di masa kecilku mengatakan bahwa aku idiot. Aku suka berbicara sendiri. Lalu akhirnya mereka semua paham dengan apa yang terjadi dalam diriku. Hingga akhirnya aku bisa menjalani kehidupan dengan baik sampai detik ini. Namun hal itu benar-benar kurasakan bahwa mereka benar-benar ada dan bukan hanya imajinasiku saja. Ketika aku duduk di bangku sekolah menengah pertama, saat aku bercerita di tengah lapangan basket. Ketika aku ikut kemah acara ekstrakurikuler pramuka, di sana aku menyebutkan apa yang kulihat di hadapan kakak pembinaku yang kebetulan juga bisa melihat mereka yang berbeda alam dengan kami, dan apa yang aku sebutkan itu sama dengan apa yang dia lihat. Di sana aku masih tidak percaya dengan kemampuanku. Aku masih enggan mengakui bahwa aku memang melihat mereka yang tak kasat mata. Aku menganggap mereka hanya imajinasiku saja. Namun aku mendengar apa yang mereka bicarakan dan tidak jarang aku mencium bau amis yang berada di satu tempat. Hingga akhirnya aku baru saja lulus dari bangku sekolah menengah atas. Aku diterima melanjutkan pendidikan di Yogyakarta. Setelah mendengar kabar bahwa aku diterima kuliah di sana, aku merasa belum siap untuk hidup sendiri tanpa orang tua di kota orang. Mengingat kembali lagi bahwa aku suka mengigau ketika tidur. Pagi itu aku bangun tidur dan berjalan menuruni anak tangga menuju meja makan.
Namun aku melihat ibu tengah menyiapkan makanan di atas meja lalu berkata, "Tumben tadi malam kamu tidak manggil-manggil ibu." "Hah? Maksud ibu?" "Tumben malam ini kamu tidak mengigau." "Entah, mungkin karena aku terlalu lelah ya, Bu." "Ya sudah, kamu sarapan lalu mandi dan siapkan apa saja yang akan kamu bawa ke Jogja." Tanpa sepatah kata aku menjawabnya dengan menganggukkan kepala. "Besok pagi kamu harus bangun jam 4. Kamu diantar sama kakek sama supir kakek ya." Aku menghela napas dan menganggukkan kepala untuk kedua kalinya menjawab ibuku. Malam itu adalah malam pertama aku menempati kamar kosku. Berhubung besoknya adalah hari pertama ospek, maka aku memilih untuk tidur lebih awal. Aku tidur pukul 9 malam, namun aku terbangun dan melihat layar ponselku menunjukkan pukul 2 pagi. Namun aku mendengar suara wanita tengah tertawa lirih di depan kamarku. Kembali ke logika siapa yang sedang melakukan aktivitas di jam seperti ini, lalu aku kembali menutup mata lagi. Di sana aku sungguh kesulitan untuk tidur. Aku mendengar suara wanita itu lagi. Hingga akhirnya aku mendengarkan lagu dengan earphone dan akhirnya aku bisa tidur dengan baik. Malam kedua aku menjadi mahasiswa rantau di Yogyakarta. Namun malam itu aku baru pulang ke rumah kos pukul 11 malam. Desain rumah kosku memang terlihat aneh, namun lebih mirip rumah pada zaman kolonial. Di depan rumah kos terdapat pohon jambu yang begitu tinggi dan besar. Malam itu juga aku sampai di depan pintu masuk rumah kos. Ketika aku memasukkan kunci ke lubang kunci, suara benda jatuh di atas atap teras membuatku kaget, namun aku masih tidak menghiraukannya dan tetap masuk ke dalam rumah. Letak kamarku berada di ujung gang, di antara kanan dan kiri terdapat kamar. Malam itu masih sama seperti malam kemarin. Aku kembali terbangun pukul 2 pagi. Namun kali ini aku duduk melamun. Tiba-tiba saja muncul seorang wanita duduk di belakang pintu kamarku. Dia duduk diam tanpa kata, rambutnya sungguh panjang dan cukup kusut. Lalu wanita itu menoleh ke arahku dan tiba-tiba saja menghilang. Aku sangat yakin bahwa itu bukan manusia, namun karena besok aku harus ke kampus pukul 6:30 pagi, aku kembali tidur sambil mendengarkan lagu melalui earphone. Lalu aku berbalik badan menghadap tembok. Mata ini sedikit terbuka dan paham bahwa kondisi lampu kamarku tengah menyala. Tiba-tiba saja muncul sosok wajah yang cukup membuatku enggan untuk memandangnya. Matanya putih, kulitnya hitam pekat dan bibirnya sedikit robek. Ya Tuhan. Aku terkejut dan mengundurkan diri dari hadapan tembok. Aku menyilakan rambut dengan rasa kesal. "Tolong, aku mau tidur, kenalannya besok aja ya," ucapku singkat dengan perasaan yang jengkel. Memang aku ingin marah dan memukul mereka, namun dapat terjawab itu adalah hal yang mustahil. Lalu aku kembali tidur. Malam kedua aku kembali pulang ke rumah kos tepat pukul 10:30 malam. Ketika diri ini menginjak lantai depan pintu untuk mengeluarkan kunci rumah, ada benda jatuh lagi di atas teras yang jelas berada di kepalaku. "Sabar Ana, sabar, jangan marah." Gumamku menghela napas dan telapak tanganku menyentuh dada. Malam selanjutnya sama seperti biasa, namun malam itu aku pulang pada pukul 2 pagi dari gedung UKM di kampus. Untuk menghindari terbangun saat tidur pulas. Kejadian itu terulang lagi. Ketika aku sampai dan berdiri di depan pintu rumah kos, ada sesuatu yang jatuh di atap. Kali ini aku ingin menengoknya. Semoga saja hanya buah jambu yang jatuh. Aku diam sebentar untuk menunggu benda yang jatuh itu menggelinding dan jatuh ke tanah. Namun tidak ada satu yang menggelinding dan jatuh. Maka aku berjalan mendekati pohon jambu itu dan memandang ke atas. Di sana terdapat seorang wanita mengenakan baju putih dan rambutnya cukup panjang dan lurus. Wanita itu terlihat cantik dan tersenyum memandang ke arahku. Aku melihat ada garis merah di lehernya. "Aku penghuni baru, jangan mengagetkan lagi,"
Ujarku ketus untuk wanita itu dan melanjutkan langkah untuk masuk ke dalam rumah. Keesokan harinya aku sedang duduk diam di teras rumah kos. Aku memutuskan untuk pindah kamar di depan rumah kos. Tepatnya kamarku letaknya di sebelah kiri pohon jambu. Tanpa pikir panjang aku berangkat ke rumah ibu kos dan ibu kos menyetujuinya. Sore itu juga aku membersihkan kamar baruku dan memindahkan barangku ke kamar baru. Di sana hatiku mengatakan bahwa aku tidak akan bertahan lama, namun aku membuang firasat itu. Aku menganggap bahwa aku akan nyaman dan betah karena ketika masuk ke halaman rumah kos, aku bisa langsung ke arah pintu kamarku tanpa masuk ke dalam rumah dulu. Saat itu aku belum mengenal siapa-siapa penghuni kos di sana. Yang aku kenal hanya satu. Dia bernama Dina. Dia berusia 24 tahun. Dia sudah memasuki dunia kerja. Dia sudah menjadi warga kos di sana sudah lebih dari 4 tahun. Malam itu adalah malam pertama aku tidur di kamar kosku yang kedua. Letaknya berada di dekat pohon jambu di halaman rumah kos. Sore itu aku pulang dari kampus pukul 4 sore dari kampus. Aku bersama teman dekatku yang berasal dari Yogyakarta asli. Dia bernama Ida. Setelah kami berbincang panjang sambil makan cemilan dan tertawa, tiba-tiba saja Ida memandang ke arah depan dengan raut wajah terkejut. Lalu aku bertanya, "Ada apa?" "Tidak ada apa-apa, sekarang pukul berapa?" "Pukul 6. Aku pulang dulu ya, kita lanjut besok aja." Ida pamit begitu terlihat ada sesuatu yang dia sembunyikan dan ia terlihat ketakutan. Tak berpikir rumit, setelah mengantar Ida keluar halaman kos, aku kembali masuk ke kamarku. Aku merasa ada yang memperhatikanku. Namun aku melihat tidak ada siapa-siapa di sana. Aku cuek saja, aku masuk ke dalam kamar tanpa bersuara. Tiba-tiba saja ponselku berbunyi dan mengeluarkan pesan singkat dari Ida. Pesan itu bertuliskan, "Maaf, aku tadi melihat sosok wanita berbaju putih turun dari pohon, melaju cepat masuk ke dalam rumah kos." Membaca pesan itu aku merasa kesal kepada gadis pohon itu. Ingin aku marah kepada dia, tapi itu sangat percuma. Malam itu juga, lebih tepatnya pukul 11 malam, ada sosok yang tengah berjalan di depan pintu kamarku. Aku hanya diam, mendorong mundur rasa penasaranku untuk menengok siapa dia. Aku memasang earphone untuk mendengarkan lagu di telingaku dan mencoba menutup mata. "Kamu cantik sekali." Suara itu terdengar dari belakang punggungku, suara wanita yang sangat lembut, namun aku tidak melihat sosok itu di sana. Lalu aku merasakan ingin buang air kecil saat aku baru berjalan satu langkah menuju kamar mandiku. Tiba-tiba ada lelaki berjubah hitam tengah berdiri tegap dan tangan kirinya menenteng kepalanya. Rasanya seperti didorong dari depan secara cepat. Jantungku berdebar dengan sangat kencang hingga aku tidak bisa mengontrol nafasku. Laki-laki berjubah hitam tanpa kepala itu terus berdiri tepat di depan kamar mandi. Mungkin memang dia bertempat tinggal di sana. Oke, karena kepalanya tidak ada, maka aku tidak ingin berkenalan denganmu. Pukul 11:30 malam aku tengah didatangi temanku yang biasa aku panggil Angga. Dia adalah kakak tingkatku yang sering memberiku pengalaman di kampus. Saat itu Angga tengah menunggu di atas motor tanpa masuk ke halaman rumah kosku. Lalu aku keluar dan membawakan buku yang akan dipinjam dia. "Ini?" Aku tadi menyapa gadis yang duduk di bawah pohon, tapi cepat juga perginya ya. "Hah? Siapa?" "Semuanya sudah tidur biasanya. Kalau kamar depanku itu memang sedang pergi." Aku bingung. "Ya udah, aku balik dulu. Ku bawa dulu ya bukumu," ujar Angga lalu pamit pergi dan menancap gas meninggalkanku. Lalu aku memandang mendongak ke atas, atau tepatnya di ranting pohon jambu. Di sana terdapat gadis berambut panjang dan mengenakan gaun putih itu memandang ke arahku lalu melempar senyum padaku. "Pasti kamu ya? Dasar jahil." Malam itu aku tidur di kamar baruku. Aku merasa tidak bisa tidur dengan nyenyak. Aku merasa tidur diperhatikan seseorang.
Ku buka mataku dan melihat ke segala arah di kamarku. Aku melihat sosok wanita yang rambutnya tidak terlalu panjang, memakai baju merah, tengah duduk di bawah jendela. Ia tersenyum memandangku seperti biasa. Aku adalah manusia yang tidak begitu peduli dengan sekitarku, termasuk mereka yang tak kasat mata. Lalu aku kembali menutup mata untuk melanjutkan tidur, karena besok aku harus ke kampus pukul 7 pagi. Pukul 2 pagi aku kembali terbangun. Aku mengambil nafas yang cukup panjang dan mengeluarkannya melalui mulut. Menahan rasa kesal, aku memandang kepada wanita berbaju coklat yang masih duduk di bawah jendela. Kamu keluar atau aku akan membuat kamu merasa sakit. Aku menunjuknya dengan nada tinggi. Tak berpikir panjang, masih ada sisa waktu 5 jam untuk aku kembali tidur. Namun tak lama kemudian aku terbangun melihat sosok laki-laki yang tengah berjalan ke arahku dan melempar senyum padaku. Lelaki itu tampan, memiliki kulit yang bersih dan hidungnya mancung. Lelaki itu berjubah hitam, namun aku hanya melempar senyum kembali untuknya. Aku merasa tidak nyaman dengan tidurku. Lalu aku bangun. Aku melihat layar ponselku menunjukkan pukul 3 pagi. Tuhan, aku hanya ingin tidur. Aku lalu menghela napas. Saat itu juga aku memutuskan untuk tidak tidur hingga berangkat ke kampus. Pukul setengah 9 pagi aku sedang mengikuti jam kelas mata kuliah. Karena aku sering terbangun saat tidur tadi, badanku terasa sangat lelah dan mata ini sangat pedih. Namun ada teman di sampingku yang sangat pendiam dan ia cantik. Aku melihat dia mengenakan long dress tanpa kerah. Sementara peraturan di fakultasku, para mahasiswa harus mengenakan pakaian berkerah. Aku tidak memikirkan hal itu, namun tiba-tiba saja dia memandangku dan berkata, "Tidurlah, tidak akan ada yang memarahimu. Jika ada apa-apa nanti aku bangunkan." Apa yang dia katakan membuatku merasa damai sehingga aku bisa tidur di kelas walaupun di sana ada dosen yang tengah memberi materi. Saat kelas selesai, aku dibangunkan oleh satu temanku di kampus. Dia bernama Vera. Tangannya menggoyangkan badanku dan aku terbangun dari tidurku. "Udah selesai kelasnya?" tanyaku dengan wajah malas sambil mengusap. "Tumben kamu di bangku ini. Memang kenapa sih aku kurang tidur? Aku hanya ingin tidur di sini. Tadi ada problem makanya aku nggak tidur." "Bukan masalah itu, dua bangku ini jarang dipegang anak-anak sini." "Emang kenapa, Fer? Tadi aja ada cewek duduk di sini. Dia jagain aku kalau aku tidur. Malah dia nyuruh aku tidur." "Hah? Cewek? Hari ini yang datang hanya 7 cowok dan 4 cewek. 3 di antaranya hanya aku, Deva, Ara." Vera menjelaskan padaku sambil kepalanya maju. "Tunggu, dia itu pakai baju panjang warna merah tapi memang tidak berkeras sih. Rambutnya pendek tapi wajahnya gak begitu jelas. Kayaknya ospekmu gak lulus ya? Coba tanya kakak tingkat. Ada misteri apa di kelas ini?" Tanpa berpikir panjang, aku mengangkat tasku dan meninggalkan kelas itu bersama Vera. Masih bertanya-tanya, Vera terus melontarkan satu pertanyaan lagi padaku. "Serius ya kamu tadi ketemu sosok cewek? Masih dibahas lagi? Gak mau jawab ah?" "Dia namanya Mbak Lala. Dia mahasiswa yang pernah meninggal bunuh diri minum obat di kelas itu. Saat itu dia memilih di bangku pojok belakang biar gak ketahuan. Aku dapat info dari Kak Adi dari pesan singkatnya ini." Vera menunjukkan layar ponselnya. Siangnya aku sampai kos pukul 11 siang. Tanpa berpikir panjang, aku rebahkan diriku di atas kasur dan terlelap tidur di sana. Aku terbangun pukul 2 siang. Masih mengedip-ngedipkan mata, aku mengumpulkan energi untuk beraktivitas terasa segar. Lalu aku berdiri dan berjalan menuju pintu. Lalu kubuka pintu kamarku. Kubuka pintu kamarku dan terkejut melihat sepasang kaki menggantung terlihat jelas menggantung di atas pohon tepat di depan pintu kamarku.
Kaki itu terlihat pucat, lalu aku melangkahkan satu kaki untuk melihat siapa yang menggantungkan diri di atas pohon. Aku melihat gadis berambut sangat panjang menggantung dengan tali di atas pohon jambu. Gadis itu adalah gadis yang sering membuatku terkejut dengan jatuhnya benda di atas teras. Gadis itu juga yang sering melempar senyum padaku tiap aku melewati pohon jambu ketika aku mendongak ke atas. Tak lupa gadis itu juga yang sering mengganggu teman-temanku ketika datang ke rumah kos. Hal itu sangat menggangguku. Namun siang itu cukup membuatku penasaran. Dia duduk di depanku dengan matanya yang hitam dan garis merah di lehernya yang membuatku cukup ingin tahu tentang itu. Kenapa kamu gantung diri? Aku sedih, teman-temanku semua membenciku. Tidak ada yang percaya denganku. Lalu kenapa kamu mengganggu setiap tamu di sini? Aku ingin kalian semua tidak punya teman seperti aku. Rasanya sangat sakit dijauhi teman. Aku akan menjadi temanmu di sini, tapi kamu janji jangan membuat tamu-tamu takut lagi ya. Gadis itu mengangguk dan tersenyum padaku. Aku panggil kamu Aminah ya. Baik. Tanyaku kepadanya, lalu ia mengangguk dan tersenyum padaku. Ia tampak senang dan tertawa lalu menghilang dari hadapanku. Tiba-tiba saja tepukan tangan Mbak Sri di bahuku menyadarkan aku. Mbak Ana? Mbak Sri, jangan melamun terus Mbak, cantik-cantik melamun terus. Ia lalu berjalan dan menyapu halaman rumah kos. Aku cukup bahagia karena aku mendapat satu teman di tempat kosku. Walaupun tak kasat mata, dia aku beri nama Aminah. Setelah aku mengenal Aminah, aku merasa memiliki teman di kosku. Aku berharap dia akan menemaniku dengan baik dan setia menemaniku. Aminah memiliki tinggi yang sama denganku. Wajahnya cantik, berhidung mancung namun mata kirinya sedikit keluar. Malam itu aku tengah mengerjakan tugas sendiri di kamar. Aminah muncul secara tiba-tiba di sebelah kiriku. Sedang apa kamu? Sibuk? Tadi ada laki-laki berhenti di depan rumah, memandang ke kamar kamu terus-menerus. Siapa? Dia menggelengkan kepala lalu ia tersenyum. Dia tampan. Mataku memejam untuk mengingat siapa temanku yang sudah janjian denganku hari ini. Bagaimana ciri-cirinya? Memakai motor merah, bajunya hitam, kurus, putih, punya kumis. Mendengar deskripsi Aminah membuatku terus berpikir siapa itu. Mungkin orang lain sedang mencari seseorang yang di kos ini. Dia tampan. Aminah tampak senang lalu ia terbang menghilang. Aku terus berpikir, siapa lelaki itu? Pukul 10 malam aku memutuskan untuk mandi. Badan terasa gatal. Ketika aku masuk ke dalam kamar mandi, aku merasa diperhatikan dari atas. Lalu aku mendongakkan kepala memandang ke atas. Ya Tuhan. Wanita berkulit merah. Kedua bola matanya hampir keluar, tengah merangkak di atap kamar mandiku. Sesaat aku terkejut, dia tersenyum lebar memandang ke arahku. Aku mau mandi, jangan ganggu. Ucapku untuknya, lalu aku mandi dengan santai. Hingga aku selesai mandi, aku melihat dia masih berada di sana. Lalu ketika aku membuka pintu kamar mandi, laki-laki berjubah hitam itu berdiri di depan pintu kamar mandiku dengan menenteng kepalanya. Tanpa sepatah kata pun sapaan untuk dia tidak aku berikan. Seperti biasa aku memejamkan mata pukul 11 malam. Malam itu aku merasa tidur dengan baik dan pulas. Namun tidak jika terbangun secara tiba-tiba. Aku terbangun lagi. Aku lelah. Aku melihat layar ponsel menunjukkan pukul 2 pagi. Pagi itu aku memutuskan untuk menonton film di laptop sampai matahari terbit. Pukul 6 pagi aku keluar dari kamar. Di sana aku disuguhi pemandangan sejuk di bawah pohon jambu. Aku memandang ke arah atas. Namun Aminah tidak ada. Aku duduk di depan kamar seorang diri. Sudah tinggal di sini 1 bulan tapi belum ada temannya dekat denganku. Aku temanmu. Aku terkejut melihat Aminah tiba-tiba ikut duduk di sebelah kananku.
Iya, kamu temanku, Aminah. Apa aku mengerikan? Pertanyaan dari Aminah membuatku menoleh memandang dia dan merasa kasihan terhadapnya. Aku menggelengkan kepala dan berkata, Tidak, aku tidak merasa takut melihatmu. Aku mau ke pasar, aku ingin masak. Aku pamit pergi meninggalkan Aminah. Sepulang dari pasar, aku langsung menuju ke dapur. Aku mulai memasak dan memulainya dengan menggoreng tempe. Saat menggoreng tempe, aku merasa ada seseorang tengah jalan ke sana kemari di belakangku, namun aku biarkan saja. Setelah beberapa menit kemudian, aku masih memotong beberapa wortel, namun masih saja ada sosok yang tengah lari ke sana kemari di belakangku. Lalu tiba-tiba ada satu anak laki-laki melewati antara aku dan kompor di depanku. Dia mengenakan kaos putih dan celana hitam. Jangan lari-lari, kamu sangat mengganggu. Fisiknya tampak tidak cacat, hanya saja kedua matanya terlihat sangat hitam. Tingginya setara dengan bahuku. Anak laki-laki itu tampak diam dan tertegun setelah menerima peringatanku. Aku merasa kasihan dengan dia, namun apa daya, aku tetap melanjutkan memasak. Selesai memasak, sebelum kembali ke kamar untuk menikmati makananku, aku mendengar suara dua anak yang berbeda di belakang dapur. Sementara belakang dapur bukan sebuah rumah atau taman bermain, namun aku berusaha mengabaikan hal itu. Ya, hari itu adalah hari yang membosankan bagiku, namun hari itu juga aku bisa mengenal rumah kosku yang aku tempati. Aku menghabiskan waktu dengan tidur dan mendengar lagu melalui earphone, hingga tak terasa sudah pukul 6 sore. Aku keluar dari kamarku, entah mengapa diri ini terdorong untuk masuk ke dalam rumah kos. Lampu rumah kos memang sedikit redup. Di sisi kanan ruang tamu terdapat kamar mandi dan satu ruang yang tidak pernah dibuka. Namun aku mengabaikan itu. Aku selalu mendengar suara seorang wanita yang selalu menggerutu tidak jelas. Aku mengikuti kemana suara itu berasal. Aku berhenti di mana tempat yang gelap. Terdapat kamar mandi dan wastafel tempat cuci piring teman-teman penghuni kos kami. Aku berada di tengah kegelapan tanpa cahaya, sementara terdapat lampu putih yang bercahaya 3 meter di belakangku. Aku merasa ada sosok yang berdiri di samping kiriku. Aku meliriknya secara pelan-pelan. Astaga, Aminah tersenyum memandangku. Aminah, jangan tiba-tiba muncul gitu dong, aku kaget. Kamu sedang apa di sini? Aku merasa banyak sesuatu di luar normal di rumah ini. Aku hanya ingin mengenal rumah ini saja. Lalu aku mendapatkan sesuatu yang cukup menarikku untuk menuju ke sana. Di sebelah kiri kamar mandi terdapat gang kecil untuk menuju ke kamar mandi kedua. Tidak ada lampu di sana. Aku sedikit ragu membuka kamar mandi itu. Pintu yang sudah tua itu kubuka secara perlahan. Terdapat kamar mandi kecil dan WC yang kotor. Banyak sampah plastik berceceran di dalam sana, namun tiba-tiba saja ada pocong yang membesar dan tinggi. Kulit wajahnya terlihat hitam pekat, matanya merah, bibirnya melepuh seperti bekas terbakar. Aku mundur perlahan menjauhi dia. Jangan kesini, pergi. Lalu Aminah menghadangnya di depanku. Kamu jangan jahat sama dia temanku. Ucap Aminah pada pocong itu. Entah mengapa pocong itu langsung hilang. Aku berjalan mundur untuk keluar dari gang kecil itu. Mereka yang tak kasat mata di dalam rumah kosku sedang memandang ke arahku. Namun detak jantungku masih tidak karuan. Aku tidak menghiraukan itu. Aku terus berjalan keluar dari rumah kos. Sampai akhirnya aku duduk di teras di bawah pohon jambu. Aku mengeluarkan ponsel dari saku celana malam itu menunjukkan pukul 7 malam. Masih dengan napas yang tak teratur dan rasa takut di rumah itu semakin membesar. Lalu aku diam dan memandang ke arah atap depan kamar kosku. Aku terkejut dan terdiam melihat makhluk aneh tengah merangkak di atas atap seberang kamarku. Makhluk itu bukan wanita, kepalanya gundul, tubuhnya dipenuhi bulu warna hitam. Matanya merah tajam memandang ke arahku. Posisi dia seperti kera tengah merangkak. Aku memandang ke atas pohon bertanya kepada Aminah. Itu siapa?
Itu penunggu rumah sebelah, dia hanya jalan-jalan. Tenang, ada aku di sini. Kamu masih takut? Aminah memandang ke bawah ke arahku. Aku menggelengkan kepala. Lalu aku menoleh ke arah atap seberang kamarku. Makhluk tadi sudah tidak ada. Apa kamu mengusirnya? Tanyaku pada Aminah. Ia menganggukkan kepala dengan wajah polosnya. Kenapa? Aku tidak ingin kamu ketakutan. Aku tidak ingin kamu takut lalu pergi. Mendengarkan hal itu, bibirku seperti ditarik untuk tersenyum. Hatiku merasa senang mendapatkan sahabat seperti dia, walau kami berbeda alam. Jika kamu pergi, aku kehilangan sahabatku. Aku tidak takut kok. Oh ya, habis ini ada temanku kesini, kamu jangan ganggu dulu ya. Malam itu juga aku masih duduk di teras depan rumah kos. Juga Aminah masih duduk di atas ranting pohon. Lalu temanku bernama Vendo datang dan menyusul duduk di sebelah kiriku. Vendo merupakan sahabat laki-lakiku sejak aku duduk di bangku SMA. Lalu kami bisa keterima di perguruan tinggi di Yogyakarta. Mau cerita apa? Tenang, Pen, aku sekarang udah memiliki teman baik di sini. Ya bagus dong, siapa namanya? Aminah. Kamarnya yang mana? Lalu aku menuju ke arah pohon jambu di sebelah kanan sambil berkata, Itu? Sumpah ini sudah parah. Kamu udah benar-benar gila kali ya? Hah? Maksud kamu? Sudah, nah, aku akan segera telepon ibumu. Atau besok kita ke rumah sakit jiwa. Sudah berada di stadium berapa gangguan kejiwaan kamu? Kalimat Vendo membuatku cukup sakit hati. Aku hanya diam dan berdiri dari dudukku lalu berkata, Aku ngantuk, aku mau tidur. Baiklah, aku juga kembali. Namun sebelum aku masuk ke dalam kamar, tiba-tiba Aminah datang di belakangku dan aku membalikkan badan menghadapnya. Aku mau istirahat, Aminah. Aku sedih. Kenapa? Aku sedih kamu dianggap gila berteman denganku, sementara kamu benar-benar aku anggap sebagai sahabatku. Ucapan kalimat itu membuatku tertegun diam, tidak tega memandang Aminah. Lalu aku memandang wajahnya dan tersenyum. Biarkan saja aku baik-baik saja, Aminah. Jangan sedih, jangan marah. Wajahmu menakutkan kalau marah. Aku lalu tersenyum simpul dan berbalik badan lalu masuk ke dalam kamar. Keesokan harinya aku sedang berjalan sendiri di lorong kampus. Lagi-lagi Aminah menemani perjalananku menuju kelas. Kenapa kamu datang ke sini? Aku sekolah di sini. Mengapa tidak ada manusia sama sekali? Pertanyaan Aminah itu tidak aku jawab. Aku terus melangkahkan kaki menuju lantai 3. Di sana terdapat pemandangan indah di pagi hari. Dapat dilihat melalui jendela tanpa kaca di gedung fakultasku. Apa yang kamu cari? Aku merasa nyaman saja terkena udara pagi di sini. Laki-laki itu suka dengan kamu. Kalimat yang terlontar dari mulut Aminah membuatku terkedip dan menoleh ke belakang. Di sana ada seorang kakak tingkat yang tengah berjalan menuju ke arahku dan dia berhenti di hadapanku. Ana ya? Iya, dengan siapa? Aku sering lihat kamu di sini. Maksudku, aku ketua unit kegiatan penelitian ilmiah yang kamu tanya ke aku kemarin. Aku mengerutkan alisku dan bertanya juga diselimuti kebingungan. Memangnya kita pernah bertemu? Ketika ospek hari kedua, kamu menanyakan tentang kegiatan mahasiswa ke aku. Lalu apa yang membuat kakak kemari? Karena aku tidak nyaman dengan keberadaan dia di sana, aku sengaja melakukan hal konyol yang pasti akan membuat dia tidak nyaman dan pergi. Langsung saja aku menoleh ke Aminah dan berkata, Iya, jangan gentayangan ya. Aku melihat ekspresi Aminah yang kebingungan. Aku hampir tertawa. Namun nyatanya berhasil. Kakak tingkat itu merasa bingung aku berucap dengan siapa, karena di sana hanya ada aku dan dia. Lalu dia melontarkan kalimat, Baiklah, aku harus pergi. Aku ingat bahwa aku harus bertemu dengan dosen nanti. Setelah melontarkan kalimat itu, dia langsung pergi dengan ekspresi kebingungan dengan sikapku. Lalu Aminah menegurku dengan kalimat, Kamu sedang apa? Dia pergi karena dia mengira kamu gila.
Aku tidak tertarik dengan dia, malah aku merasa terganggu. Lama-lama kamu dicap sebagai cewek gila loh. Sebenarnya aku merasa sedikit terganggu dengan apa yang aku punya, namun aku juga bersyukur karena aku dapat memiliki teman-teman yang baik walau beda alam dan tak kasat mata. Namun aku juga merasa tidak nyaman dengan keberadaan mereka yang datang secara tiba-tiba dengan bentuk fisik yang mengerikan. Hari ini aku masuk ke dalam kamar dengan perasaan yang tidak nyaman. Aku merasa ada yang mengikutiku. Lalu aku melepas baju dan mengenakan kaos tipis di dalam kamar karena cuaca Jogja sangat panas. Lalu aku merebahkan diri di atas kasur. Tanpa sadar aku tertidur dan bangun pukul 6 sore. Kondisi kamarku yang gelap karena lampunya belum kunyalakan sejak siang. Aku bangun dari tidurku dan mengedip-ngedipkan mata. Aku merasa ada seseorang yang memperhatikanku. Aku tidak melihat apa-apa di sana, tetapi ketika kepala ini menoleh ke kanan, suara makhluk astral yang meninggi dan serak-serak basah sangat menendang telingaku. Ah Tuhan! Ada sosok laki-laki yang tersenyum lebar ke arahku dan kedua matanya terlihat bercahaya. Rambutnya tidak rapi dan badannya mengenakan jaket yang menyelimuti kepalanya. Mata itu merah menyala yang tidak akan bisa membuatku melupakannya. Kamu siapa? Kamu cantik sekali, Nona. Pergi, aku tidak suka dengan keberadaanmu. Nona, aku ingin menemani kamu seperti dia. Ujar makhluk itu memandang ke arah depan kamar mandi kamarku. Aku memandang ke arah depan kamar mandi, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Pergi atau kamu akan menyesal. Lalu makhluk itu tiba-tiba saja hilang seketika. Aku keluar dari kamar mencari Aminah. Aku melihat di atas pohon, tampaknya Aminah tidak ada. Lalu aku masuk ke dalam rumah kos. Aku tidak menemukan Aminah di sana. Lalu aku berjalan menuju jendela samping kiri di rumah kos. Jendela itu adalah jendela dari ruangan kecil yang tidak pernah dibuka selama aku menjadi penghuni kos. Aku maju selangkah sambil menengok di balik jendela berdebu yang tidak pernah dibersihkan itu. Namun jantungku terasa ditendang ketika melihat seorang wanita berambut panjang memiliki mata merah besar. Wajahnya dibaluri darah dan mulutnya terbuka lebar. Muncul secara tiba-tiba menghadap aku. Sontak aku mundur bersama jantungku yang berdebar kencang. Astaga ya Tuhan, aku merasa tidak nyaman. Keningku mengkerut ketika mengingat makhluk baru yang muncul tadi berkata, "Aku ingin menemani kamu seperti dia." Aku merasa bahwa hantu berjubah hitam yang selalu berdiri diam di depan kamar mandi kamarku itu memang sering mengamatiku. Di sini aku merasa mulai tidak nyaman dengan kamar kos yang kubanggakan itu. Malam hari pukul 11 malam aku duduk di depan kamar kosku. Tiba-tiba saja Aminah mendatangiku dan berkata, "Masuklah, akan ada yang menjahatimu." Entah mengapa tiba-tiba saja aku juga menuruti apa kata Aminah dan masuk ke dalam kamar. Tanpa berpikir panjang aku menutup pintu dan mengunci pintu. Malam itu juga aku merasa ingin tidur melepas lelah melepas banyak kejadian aneh di sana. Pukul 1 pagi dini hari aku terbangun dan melihat sosok Aminah duduk di sebelah kananku. Tanpa aku tanya padanya, aku juga ikut duduk dari tidurku. Tiba-tiba saja ada suara langkah kaki di depan kamarku. Awalnya aku hanya berpikir itu hanya manusia yang tengah beraktivitas. Tiba-tiba ponselku bergetar menunjukkan sebuah pesan. Aku membukanya dengan perasaan yang biasa saja. Namun pesan itu ditunjukkan padaku dari nomor asing. Seseorang yang mengatasnamakan aku juga memakai foto profil fotoku. "Selamat pagi sayang." Kok fotoku? Handphoneku bergetar lagi. Pesan baru masuk ke dalam notifikasi. "Apa kamu terbangun?" Ini siapa? Suara kaki berjalan menjauh dari depan kamarku terdengar. Aku berdiri dari duduk, namun Aminah menghalangiku. "Jangan ke sana," ucapnya masih menutup mulut. Aku tidak menjawab Aminah dan kembali duduk. "Tumben sekali kamu di sini. Aku hanya ingin menemani kamu. Apa yang membuat kamu gelisah, Ana?" Aku hanya menggelengkan kepala dan kembali tidur. Pukul 6:30 pagi aku bangun dari tidurku yang lumayan pulas, namun Aminah masih duduk di sampingku.
Aku tak nafsu bertanya kepadanya, langsung saja aku beranjak mandi dan siap-siap ke kampus. Ketika aku mulai memegang pintu untuk keluar dari kamar, tiba-tiba Aminah mendekatiku dan berbisik kepadaku. Hati-hati ya Ana, ada yang akan menjahatimu. Mendengar itu aku hanya tersenyum pada Aminah. Setelah keluar dari kamar, aku mendapat sebuah pesan lagi dari orang yang sama. Nomor asing dan foto profilnya yang masih menggunakan fotoku. Semangat ya sayang, kalau ke kampus banyak laki-laki yang ingin bersamamu. Aku makin penasaran dan takut. Jariku mulai bergerak, aku membalas pesan itu. Namun tiba-tiba saja dia menelpon. Dengan perasaan panik aku menolak panggilan itu. Tak berpikir panjang, aku langsung melangkahkan kaki menuju kampus. Pukul 11 siang aku sedang di kelas dan mengikuti jam kelas mata kuliah. Tiba-tiba ponselku bergetar menunjukkan panggilan telepon dari nomor asing itu lagi. Dengan perasaan jengkel aku mengirim pesan kepada dia. Kamu siapa sih? Kamu itu pengganggu. Mungkin cukup kasar pesanku untuk dia, namun bagaimana lagi, aku sudah kesal dengan tingkah bodoh orang seperti itu. Pukul 2 siang aku sampai di depan kamar kos. Setelah membuka pintu kamar, aku mendapatkan sebuah pesan dari nomor asing itu lagi. Dia mengirim sebuah video. Video itu aku putar dengan santai. Video itu perlahan-lahan berputar menunjukkan seorang gadis sangat cantik tengah duduk diam tersenyum. Lalu tiba-tiba seorang lelaki berbadan kurus dan tinggi mengenakan kaos hitam tanpa menunjukkan wajahnya berdiri di belakang gadis itu. Lelaki itu memenggal kepala gadis cantik berkaos merah dan aku melempar handphoneku karena terkejut. Aku kesal juga ingin berteriak. Apa yang dia inginkan? Aku jengkel sambil mengambil handphone dan masuk ke dalam kamar. Aku hanya diam dan mengumpulkan sifat keberanianku. Aku berdiri di belakang pintu. Masih di belakang pintu, tiba-tiba sosok wanita memegang sendok dengan mata kiri yang dijahit. Bibirnya tertutup dan percikan darah di kepalanya datang di hadapanku. Tolong aku. Pergilah, aku sedang tidak baik. Tiba-tiba aku mendengar suara seseorang lari menjauh dari pintu kamarku. Aku membuka pintu dan keluar. Aku tidak melihat siapa-siapa di sana. Hari masih siang, terik matahari masih terlihat. Namun aku merasakan kegelapan yang mencekam hidupku saat itu. Ketika aku berbalik badan untuk masuk ke dalam kamar, aku menemukan sebuah kardus di samping kiri pintu kamarku. Paket. Aku memandang ke pohon jambu, namun tidak ada Aminah di sana. Aku buka kardus itu dan di sana terdapat sebuah buket bunga mawar putih dan percikan darah di setiap kelopak bunga dan batangnya. Aku memegang darah itu. Aku tidak bisa memastikan itu darah siapa. Lalu terdapat pesan dari nomor asing yang sama lagi. Pesan itu bertuliskan, "Bagaimana sayang? Kenapa kamu berhenti? Apa kamu meragukan aku?" Tanpa berpikir panjang aku menemui Vendo pergi ke kos dia. Aku dan Vendo duduk di depan kosnya dengan sikapku yang panik disertai keringat dingin. Aku menceritakan apa yang aku rasakan belakangan ini. "Bagaimana jika nomor itu kamu blokir aja?" Aku hanya ingin tahu siapa yang melakukan hal ini padaku. "Apa kamu telah menyakiti hati seorang laki-laki?" Aku menggeleng pelan. Aku yakin itu adalah seorang laki-laki. Entahlah, aku ingin istirahat 1-2 jam lalu aku minta tolong padamu. Nanti malam antar aku ke rumah Ida. Vendo pun menyetujui hal itu. Lalu aku kembali ke kosku dengan pikirannya sangat berantakan. Satu-satunya keinginan di kepalaku hanya istirahat dengan tenang tanpa ada gangguan. Malam itu aku tidak jadi ke rumah Ida. Aku mencoba tidur di kamar kosku sekali lagi. Pukul 2 pagi mataku terbuka. Aku terbangun tanpa membangunkan badanku dari tidurku. Aku melihat sosok laki-laki berjubah hitam dengan wajah yang amat sangat tampan. Dia tersenyum berjalan ke arahku. Namun aku kembali menutup mataku untuk tidur. Pukul 3 pagi aku terbangun lagi tanpa duduk dari tidurku. Aku melihat laki-laki tampan itu berdiri di belakang pintu kamarku dengan menenteng kepalanya dengan tangan kirinya.
Sama seperti biasanya ketika dia berdiri diam di depan kamar mandi dalam. Aku mengumpulkan kesadaranku untuk bisa bangun dari tidurku. Laki-laki berjubah hitam itu memanggil namaku, entah apa yang dia maksud. Aku juga tidak melihat Aminah. Ikutlah denganku, Ana. Aku telah menunggumu secara terus-menerus, ujar lelaki tanpa kepala itu dengan degup jantung yang kencang. Tangan yang berkeringat, juga diri ini semakin mundur hingga bersender tembok akhirnya tersadar. Ada sosok laki-laki yang memiliki wajah yang sangat tampan, hidungnya mancung. Kulitnya sangat putih, rambutnya coklat, mengenakan kemeja putih di samping kananku. Dia Thomas, dia kembali. Dia adalah teman tak kasat mataku sejak aku kelas 1 SMP. Aku sudah lama tidak bertemu dia, namun dia selalu muncul ketika sesuatu yang buruk menimpa aku. Jangan khawatir, Ana. Aku ada di sampingmu. Thomas mengatakan itu. Aku masih bersama perasaan gugup tersenyum menoleh memandang Thomas dan menganggukkan kepala. Hantu berjubah hitam tanpa kepala itu kembali dengan wujudnya yang tampan dan rapi tanpa setetes darah di badannya. Dia berjalan ke arahku dan berhenti seketika ketika Thomas membentak dia. Berhenti! Aku terkejut dan masih dalam keadaan duduk di samping Thomas. Apa yang kamu inginkan? Ikuti aku, Ana. Aku tidak butuh wajahmu yang tampan, aku hanya butuh kejujuranmu. Jawabku memandang dia tanpa kedip, namun tiba-tiba saja Thomas dan lelaki itu menghilang. Aku di sana terdiam kikuk, aku bingung. Aku bertanya-tanya apa maksud kejadian ini semua ya Tuhan. Air mata jatuh secara perlahan-lahan membasahi pipiku. Aku menangis, aku merasa takut, aku merasa diawasi di sekelilingku. Mereka berkumpul dan duduk memandangiku. Tercipta pandangan benci dari mata mereka padaku. Aku muak. Pagi itu juga ponselku sudah menunjukkan pukul 4:30 pagi. Aku mengemasi barang-barang keperluanku dan aku pergi meninggalkan kosku untuk ke rumah Ida. Pukul 6 pagi. Aku sudah duduk di ranjang kamar Ida. Aku tidak mendapatkan pertanyaan apapun dari Ida. Ida duduk di sebelah kananku sambil mengumpulkan energi kesadaran yang harus berkumpul ketika baru bangun tidur. Aku titip absen ya. Aku memandang Ida. Ida mengerutkan keningnya lalu menoleh ke arahku. Kamu mau kemana? Aku sedang ingin istirahat. Ida menghela napas dan berdiri dari duduknya. Kalau begitu aku mandi lalu ke kampus ya. Aku tidur di sini entah jam berapa aku bangun. Ida menganggukkan kepala dan melangkahkan kaki pergi dari hadapanku. Pukul 2 siang aku bangun dari tidurku dan masih di atas ranjang Ida. Tiba-tiba saja Thomas kembali muncul. Ia juga berbaring tidur di sebelahku. Serentak mataku melotot dan terkejut. Thomas, kamu dari mana saja? Aku rindu denganmu. Kamu harus pindah tempat, tempatmu tidak baik. Ucapan Thomas membuatku terdiam dan mengerutkan kening. Aku membenarkan posisi dudukku dan menghadap Thomas dan bertanya, apa yang membuatmu berkata demikian? Lelaki itu selama ini mengawasi di kamarmu. Dia akan nekat membawamu. Karena dia terobsesi dengan kamu, Ana. Aku tidak suka itu. Ucapan Thomas membuatku terdiam kaku. Aku selama ini berpikir bahwa laki-laki tanpa kepala itu sering mengawasiku dengan sikap datar, tanpa mencari perhatianku. Ya, Thomas adalah salah satu temanku yang tak kasat mata sejak aku SMP. Aku bertemu dengan dia karena tempat dia meninggal berada di belakang rumahku. Thomas adalah anak dari jenderal Belanda yang meninggal entah mengapa. Aku tidak mau menanyakan itu. Namun Thomas sangat jarang menemuiku. Bahkan dia bisa dikatakan 2 tahun sekali aku bertemu dia. Thomas sering muncul di mimpiku untuk menyampaikan sesuatu. Namun aku menganggap dia hanyalah hantu yang tidak berteman dekat denganku karena terlalu jarang kita bertemu dan berinteraksi.
Sudah melewati hari ke-6 aku tidur di tempat Ida dan tidak masuk kuliah. Malam itu juga aku memutuskan untuk pergi dengan seorang seniman yang aku kenal dari jalan. Dia bernama Yohanes. Aku biasa panggil dia Johan. Aku bertemu dia ketika mengunjungi sebuah agenda rutin teman-temanku yang biasa disebut perpustakaan jalanan. Ya, dia sudah jauh lebih tua dari aku. Johan memiliki rambut gondrong, bertato, berkumis tebal dan cukup jenius. Seringkali aku menolak ajakan Johan untuk pergi berdua. Entah mengapa malam itu aku mau diajak dia pergi. Aku dijemput dengan Vespa merahnya. Kami pergi ke sebuah warung kopi yang cukup syahdu. Dengan pemandangan tanaman yang banyak, aroma dupa yang wangi, juga lampu tidak begitu terang memberi cahaya di antara kami. Awalnya aku sempat bingung mau membicarakan apa, namun tiba-tiba saja dia mengatakan hal yang membuatku ingin bercerita. Aku merasa kamu sedang tidak baik-baik saja, Ana. Satu kalimat pembuka dia berhasil membuatku nafsu untuk bercerita. Aku ingin pergi dari sini. Mengapa? Secara perlahan dan bertahap, aku menceritakan setiap kejadian yang aku alami di kosku. Johan mendengarkan ceritaku dengan santai dan serius. Namun ketakutan itu kembali datang.